Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Kristiandari dari kelas Statistika Bisnis Paralel D dengan NPM 2201 2010 119. Di sini saya akan menjelaskan tentang mini project statistika bisnis saya dengan mengangkat judul yaitu korelasi antara minat penonton terhadap bioskop XX1 dengan CTV. Untuk analisis dan hipotesisnya, pada penelitian ini, saya menggunakan analisis korelasi dengan hipotesis sebagai berikut, yaitu H0, tidak ada korelasi antara minat penonton terhadap bioskop XX1 dengan CTV, dan H1-nya yaitu ada korelasi antara minat penonton terhadap bioskop XX1 dengan CTV. Untuk teknik data yang saya gunakan dalam pengambilan laporan ini yaitu dalam penelitian ini saya menggunakan teknik pengumpulan data primer, yaitu dengan menggunakan kuesioner yang saya bagikan melalui Google Form atau Gform pada beberapa responden saya. Untuk pertanyaan yang ada di dalam kuesioner saya yaitu yang pertama, dari skala 1 sampai 5 seberapa sering Anda menonton film di bioskop XX1, dan yang kedua yaitu dari skala 1 sampai 5 seberapa sering Anda menonton film di bioskop CTV. Untuk data mentahnya sudah saya salin dari Microsoft Excel, saya salin ke dalam laporan saya berupa Microsoft Word ini. Nah, di sini saya menggunakan dua variabel, yaitu dengan variabel X dari pertanyaan skala 1 sampai 5 seberapa sering Anda menonton film di XX1, dan variabel Y-nya yaitu dari seberapa sering Anda menonton film di CTV. Jadi ini merupakan variabel X dan ini merupakan variabel Y. Untuk selanjutnya, cara menghitung dan menentukan dua variabel ini, saya menggunakan kalkulator statistika bisnis. Ini merupakan data mentah yang sudah saya kumpulkan dari responden saya. Saya mengumpulkan 55 data dari responden. Ini merupakan variabel X dan ini merupakan variabel Y. Untuk menghitungnya, kita bisa memasukkan semua data dari variabel X ini dengan cara memblok semua data dari 55 responden, lalu kita klik CTRL-C, copy. Begitu juga dengan variabel Y-nya. Kita melakukan hal yang sama, yaitu memblok semua data dan mengcopy, lalu kita masukkan ke dalam kalkulator statistika bisnis. Kita sudah masuk ke dalam kalkulator koefisien dan korelasi. Kita masukkan data variabel Y-nya, paste, lalu kita menghitung, klik hitung. Nah, ini muncul hasilnya. Dengan koefisien korelasi Pearson R-nya sebesar 0,3933 dengan nilai p-value sebesar 0,002976, kovarian 0,1801 dengan banyak responden sebesar 55 responden, nilai statistik 3,1139. Dari hasil korelasi Pearson menunjukkan bahwa ada hubungan positif sedang yang signifikan antara variabel X dan variabel Y dengan R sebesar 0,393 dan p-value-nya 0,003. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengolahan data dalam laporan yang sudah saya buat. Karena tadi kalkulatornya sudah saya download dan saya tempel ke dalam isi laporan yang sudah saya buat ini. Hasilnya sama, yaitu dengan nilai p-value 0,02976 dengan R-nya yaitu 0,3933.
Untuk hipotesis H0-nya ditolak karena p-value kurang dari alfa. Korelasi populasi dianggap tidak sama dengan korelasi yang diharapkan, yaitu 0. Uji statistik dengan 3,1139 yang tidak berada dalam wilayah penerimaan 95%. Ini merupakan grafik dari data variabel yang sudah saya hitung. Untuk uji kekuatannya, meskipun kekuatan a priori sedang 0,6139 H0 ditolak, ukuran efek diamati mungkin dibesar-besarkan. Nah, ini validasi data saya. Untuk hasil interpretasi data, R hitungnya yang sebesar 0,3933 lebih besar dari R table dengan nilai p-value yaitu 0,02976 kurang dari 0,05. Dengan hasil korelasi persen menunjukkan bahwa ada hubungan positif besar yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Untuk uji asumsi validasi menunjukkan, yaitu A plus kekuatan a priori sedang, sehingga disarankan perlu menambah ukuran sampel. Distribusi residual tidak mengikuti distribusi normal, tes dianggap positif terhadap pelanggaran asumsi normalitas. Untuk kesimpulannya, yaitu yang pertama, secara perhitungan koefisien korelasi, H0-nya ditolak, sehingga kesimpulannya adalah ada hubungan positif sedang yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Namun, berdasarkan uji asumsi tes kekuatan a priori yang sedang, sehingga beberapa asumsi tidak memenuhi, dan disarankan meningkatkan ukuran sampel alfa, yaitu memeriksa standar deviasi, meningkatkan ukuran efek yang diperlukan, dan meningkatkan tingkat signifikan alfa tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.